kimia C20H30O4. Ini adalah gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dari zat aktif 5,4 dihidroksi 7,8 dimetoksiflavon yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memiliki berat molekul 314,29 gram per mol yang memiliki peran menghambat enzim protease dengan rumus kimia C17H14O6. Pada sebelah kiri ini adalah tabel properti dari zat aktif tersebut. Selanjutnya, ini adalah gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dari zat aktif 14 deoksiandrograpolit yang memiliki berat molekul 334,4 gram per mol dengan peran menghambat enzim protease dengan rumus kimia C20H30O4. Dan ini adalah tabel properti dari zat aktif tersebut. Selanjutnya, ini adalah gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dari zat aktif quercetin yang memiliki berat molekul 302,23 gram per mol dengan peran menghambat enzim polimerase dengan rumus kimia C15H10O7. Ini adalah tabel properti dari zat quercetin. Selanjutnya, ini adalah gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dari zat aktif diterpen yang memiliki berat molekul 392,4 gram per mol dengan peran menghambat enzim reverse transkriptase dengan rumus kimia C21H28O7. Ini adalah tabel properti dari zat aktif tersebut. Baik, sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Ega Fitria dari SMK Kesehatan Wijaya Husada Trenggalek. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas tempat dan waktu yang telah diberikan. Pertama, perkenalkan nama saya Ega Fitria dari kelas 12 Farmasi 1 SMK Kesehatan Wijaya Husada Trenggalek. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Dita dan Renata. Langsung saja, ini ada formulasi ekstrak daun A dan daun B, di mana ekstrak sampel daun A dan daun B dibuat formula gabungan dalam berbagai perbandingan dengan konsentrasi tertentu. Ya, di sini daun A yang dimaksud adalah volume dari jambu biji dan yang untuk daun B adalah herba dari sambiloto. Kenapa kita sebut herba? Karena di sini yang kita gunakan yaitu bisa dari akar, batang maupun daun karena ketiga-tiganya memiliki zat aktif yang bisa kita gunakan. Di sini kita juga sudah melakukan 3 kali uji, yaitu untuk uji yang pertama yaitu formula 1 kita gunakan perbandingan 1:1, di mana 1 volume jambu biji dan 1 herba sambiloto. Dan untuk formula yang kedua kita gunakan perbandingan 2:1, di mana kita gunakan 2 volume jambu biji dan 1 herba sambiloto. Untuk formula yang ketiga yaitu di sini kita gunakan perbandingan 3:1, di mana kita gunakan 3 volume jambu biji dan 1 herba sambiloto. Setelah kita teliti lebih lanjut dan kita melakukan berbagai uji, ternyata formula yang kita anggap paling baik adalah formula yang ketiga. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena umumnya seperti ini. Di sini kita lebih mementingkan lebih banyak volume jambu biji daripada sambiloto. Karena apa? Untuk kandungan yang terdapat pada jambu biji yaitu diantaranya quercetin dan diterpen, ini nanti zat aktif tersebut akan bekerja di depan setelah RBD berikatan dengan ACE2. Kemudian pada saat itu zat aktif dari jambu biji akan bekerja di depan, yaitu dengan mekanisme kerjanya menghambat enzim reverse transkriptase. Kemudian untuk sambilotonya sendiri di sini ya berperan di belakang, yaitu karena kandungannya yang terdiri dari 5,4 dihidroksi 78 dimetoksiflavon dan 14 deoksisandrograpolit, ini nanti dia akan bekerja di belakang dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim protease. Kemudian draft pilot scale skala industri kandidat kapsul herbal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ya, nama produk dari kita ini yaitu kapsul herbal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Untuk ukuran batch-nya yaitu 28 kg ekstrak tepung. Rasio ekstrak bahan herbalnya yaitu 1
di mana kita gunakan 1 kg material tanaman menghasilkan 1 kg ekstrak tepung. Untuk beratnya, di sini kita gunakan daun jambu biji 21 kg dengan average 10% sama dengan 23,1 kg. Untuk herbal sembilotonya 7 kg dengan average 10% sama dengan 7,7 kg. Ini kembali ke tadi, yaitu kita gunakan formula yang ketiga, yaitu di mana 3:1. Jadi di sini kita gunakan 21 kg jambu biji dan 7 kg herbal sembilotonya. Untuk langkah-langkahnya seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Renata tadi, itu tadi dalam skala lab, dan ini ada skala industrinya, yaitu untuk ekstraksi. Di sini kita gunakan 280 liter etanol 80% dengan perbandingan 1:10 dengan suhu 40 sampai 50 derajat Celcius selama 4 jam. Untuk skala labnya tadi kita gunakan suhu ruang kurang lebih 3 kali 24 jam, yaitu sama dengan 3 hari dengan tanpa pemanasan. Jadi untuk skala industrinya ini pada suhu 40 sampai 50 derajat agar waktunya lebih singkat. Kemudian proses evaporasi yaitu menggunakan metil parabin 0,05% pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Evaporasi ini bertujuan untuk memisahkan antara ekstrak dengan larutan etanol. Pelarut etanol. Kemudian proses granulasi yaitu pencampuran larutan ekstrak, laktosa, amilomyces dan aerosil. Kemudian proses pengeringan pada suhu inlet 55 derajat Celcius dan suhu outlet 45 derajat Celcius. Kemudian sieving atau proses pengayakan. Proses pengayakan di sini kita menggunakan ayakan dengan nomor mesh 50, yaitu dalam 1 inchinya terdapat 50 lubang. Proses pengayakan ini bertujuan untuk uji kadar zat aktif dan penentuan dosis per kapsul. Kemudian proses mixing, pencampuran ekstrak tepung, magnesium stearat dan talak. Kemudian pengisian kapsul. Kapsul kita ini berbobot sekitar 500 sampai 600 mg per kapsul. Kita gunakan cangkang kapsul yang nomor 0. Ini adalah kandidat kapsul herbal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Di sini kita sudah memproduksi, tapi masih dalam skala trial, di mana kita sudah bekerja sama juga dengan salah satu PT obat herbal yang terdapat di Malang. Di sini kita sudah memproduksi dalam bentuk 2 kemasan. Yang pertama ini ada kemasan strip aluminium foil, isinya 10. Dan kemudian ini ada kemasan botol, isinya 30. Yang nanti kita harapkan ini nanti bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengujian. Sebenarnya di sini kita sudah melakukan uji, yaitu secara personal, di mana obat ini kita ujikan pada pasien yang pada saat itu setelah ia rapid test itu dinyatakan reaktif, dan ada juga yang setelah ia tes swab itu dinyatakan positif. Dan ini kita ujikan pada pasien tersebut, dan dalam penggunaan selama 3 hari alhamdulillahnya